Kasus pengantin pria yang ternyata adalah wanita di Malang yang berujung saling lapor. Pernikahan Intan Anggraini di Malang yang semula berjalan sederhana dan tampak normal cuy, berubah menjadi pengalaman mengejutkan setelah identitas pasangannya terbongkar. Sosok Ray yang selama ini dikenal sebagai pria ternyata adalah seorang perempuan yang diduga menyamar demi melangsungkan pernikahan mereka. Kasus ini terungkap usai malam pertama saat Intan menyadari fakta sebenarnya dan langsung melapor kepada keluarga serta pihak kepolisian. Kayak celana dalam yang ada mainan Kini, kasus tersebut tengah ditangani aparat dengan dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan dalam proses pernikahan. Kronologinya seperti ini cuy. Wanita di Malang itu ditipu suaminya yang ternyata juga adalah wanita. Tapi nggak mungkin sih cuy. Nggak tahu itu nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang membuat wanita ini tiba-tiba speak up dan membeberkan semuanya. Oke lah, langsung saja kita urutkan bagaimana kronologinya mulai dari awal pertemuan mereka. 14 Februari 2026. Mulanya Intan ini berkenalan dan bertemu dengan Ray pada awal Februari 2026 di salah satu kafe di kota Batu, Malang. Dari pertemuan itulah, keduanya memutuskan berpacaran pada tanggal 14 Februari 2026. Dipas-pasin Valentine ini cuy. Selama menjalin hubungan, Intan ini tidak menaruh curiga apapun kepada Ray. Sebab cara bicara dan penampilan terlapor cukup meyakinkan sebagai seorang pria. Apakah benar seorang pria? Coba kalian lihat video yang satu ini. Kenalnya itu saya sama dia di tempat kerja saya pada awal Februari 2026. Terus menjalin hubungan pacaran waktu Valentine tanggal 14 Februari. Akhirnya menjalani pernikahan karena alasan dia ada neneknya yang meninggal tanggal 2 April. Neneknya meninggalnya, terus pernikahannya tanggal 3 April kemarin itu. Nggak ada yang mencurigakan sama sekali karena badan postur tubuhnya juga seperti laki-laki, suara juga seperti laki-laki. Dijanjikan rumah, mobil mewah, terus nanti kalau pernikahan di hotel, terus MUA-nya Ivan Gunawan, dari bajunya juga dari Ivan Gunawan, terus bintang tamunya Judika gitu. NDX adalah gitu. Lagunya asal Jakarta, orang tuanya juga dari anggota DPR Makassar. Tawannya pas waktu malam pertama sehabis pernikahan itu, dia masih mencoba meyakinkan. Dia bilang nanti aku bakal operasi jadi laki gitu. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Oke, kita lanjut ke tanggal 3 April 2026. Setelah menjalin hubungan, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah siri. Namun, saat prosesi pernikahan berlangsung, terlapor tidak menghadirkan keluarganya sama sekali. Ray tidak bawa keluarga dan terungkap di malam pertama saat prosesi pernikahan berlangsung, Ray tidak menghadirkan keluarganya. Alasannya, ia mengaku keluarganya ini telah meninggal dunia. Jadi pernikahannya pun dilakukan secara siri. Tapi setelah dicek, ternyata tidak ada yang meninggal dunia sama sekali. Kemudian, tanggal 8 April 2026, akhirnya Intan dan pihak keluarga melaporkan Ray ke Mapolresta Malang Kota dengan dugaan pemalsuan dokumen. Laporan salah satunya pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini karena digunakan untuk menikahi saudari Intan. Ini saudari Intan rumahnya di Polayan Abimanyu. Jadi pemalsuan ini kita takutnya ada indikasi-indikasi yang lain karena ternyata setelah ada pernikahan yang katanya cowok tulen di malam pertama, adik Intan ini taunya dia wanita. Jadi laporannya terkait dugaan? Dugaannya kita ini tadi kita dari penyidik, ini satu pemalsuan dokumen.
Yang kedua, takutnya kita ada disinyalir karena sebelum pernikahan terjadi, beliau ini disuruh membuat paspor. Untuk diajak ke Thailand. Jadi ke Kamboja ya saya. Ke Kamboja. Katanya mau berobat kayak apa begitu. Gitu. Jadinya kita ada takutnya ada indikasi-indikasi yang sekarang lagi marak. Oke. Menikahnya kapan kalau boleh tahu? Tanggal berapa itu? Tanggal pernikahannya 3 April. 3 April kemarin. Barusan ini. Ya. Ini si Anu. Boleh saya fotonya apa? Ya. Kabar terbarunya, Ray, si pengantin pria yang ternyata wanita itu, melaporkan balik istrinya, Intan Anggraini ke polisi, yang melaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan. Kali ini saya akan menceritakan dari sudut pandang si Ray. Menurut Ray, ia berpacaran dengan Intan sejak Februari 2026. Selama menjalin asmara, Ray ini mengklaim memberikan beberapa hal berupa materi, barang, dan uang. Bahkan, beberapa hutang Intan pun juga diakuinya dibayarkan dengan bunganya. Ia menduga laporan polisi itu dibuat karena Ray sudah tidak memberikan uang kepada Intan. Tindakan itu dilakukan usai menikah. Ray mengaku yang mengajak menikah itu adalah Intan sejujurnya. Dalam prosesnya, Ray sempat ingin membatalkan rencana tersebut. Namun ibu Intan dan Intan mengancam akan bundir. Sampai segitunya ya. Ray menyebut beberapa tetangga Intan pun sudah tahu rencana pernikahan dengannya. Hingga akhirnya malu bila dibatalkan. Dari sanalah, Ray akhirnya mengklaim terpaksa mengikuti alur yang diikuti dari keluarga Intan. Ray pun juga membantah menjanjikan mobil Lamborghini atau barang mewah lainnya. Ia mengaku bukan tipe orang yang suka mengumbar janji. Ray mengaku telah berencana untuk menjalani operasi kelamin di Thailand dan berubah menjadi lelaki seutuhnya. Sudah tes hormon dan dominan ke cowok katanya. Tinggal sidang melakukan operasi. Setelah sidang baru disahkan negara terus dioperasi. Sidang kalau lebih banyak hormon ke cowok pastinya akan disahkan negara. Dia sudah tahu semuanya, ujar Ray. Ray juga mengaku merupakan seorang anak dari Farouk Mbeta yang merupakan pejabat ketua DPRD Makassar periode 2012-2019. Ia dekat dengan beberapa public figure. Maka ketika ada permintaan menikah di hotel berbintang 5 pun dan turut mengundang artis ternama, Ray pun akan menyanggupinya. Intinya, Ray dilaporkan ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan dokumen yang dipakai untuk menikahi Intan, namun Ray pun membantah akan tuduhan tersebut. Intan juga menyebut baru mengetahui Ray seorang perempuan ini saat malam pertama. Namun menurut Ray, Intan dan keluarga mengetahui identitasnya ini sebelum menikah. Jadi sudut pandangnya ada dua nih cuy. Menurut versi Ray, Intan ini tahu kalau Ray ini sebenarnya cewek. Dan mereka seperti sudah ada kesepakatan sebelumnya. Entah ada sesuatu yang membuat mereka berdua ini menjadi renggang dan malah berujung saling lapor seperti ini. Tapi menurut sudut pandang Intan ini merasa ditipu dan dibodohi oleh Ray. Karena mengetahui sosok sebenarnya kalau Ray ini adalah seorang wanita pas malam pertama. Kalau menurut dua belah pihak seperti ini tidak akan ada nyambungnya cuy. Tapi kalian bisa simpulkan sendiri bagaimana menurut kalian. Silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Ada satu hal menarik cuy, yang mungkin kalian juga bisa mikir sendirilah. Gimana endingnya cerita ini. Mereka bertemu di sebuah tempat hiburan dan Ray ini adalah salah satu tamu di tempat kerjanya Intan. Kalian bisa simpulkan sendiri setelah melihat video yang saya akan cuplikan setelah ini. Dia dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Yang ngajak nikah dulu siapa kak? Dia. Karena sebelumnya dibilang kalau zaman anak sekarang kan treat like a queen gitu loh. Karena sebelumnya kan dia selalu dapat perlakuan yang kasar dari mantan-mantannya, terus katanya cuma dimanfaatin toh gitu. Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Ada berita ke Kamboja segala macam, itu nggak benar sama sekali. Bahkan di chatnya temannya pun bilangnya kan dia mau ini kak ke Thailand gitu. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tiba-tiba kayak suruh foto aja deh gitu loh. Suruh foto, ternyata foto, background kan tadinya hijau, itu kan akhirnya semua kayak ngeprint tuh nggak tahu dia
dari aplikasi mana ya di editnya itu aku nggak paham. Terjadilah fotokopi KTP itu, aku foto terus suruh mandi, udah adalah Pak Ustadz sama Pak RT, dimintanya lah aku uang buat ngasih Pak RT sama Pak Ustadz itu. Nggak tahu tiba-tiba udah ada surat, harusnya kan itu dapat dari Muden ya, tahu-tahu katanya tetangganya ini punya piring-piringan itu, harusnya kan kalau yang resmi kan harusnya dari Pak Muden. Tiba-tiba ada tetangganya dia yang tahu juga identitasku, ngasih lembaran itu suruh ngisi nama. Yang ngisi namanya itu juga. Yang janji-janji rumah mewah, Aku tidak pernah menjanjikan, dan teman-temannya dia, aku tahu aku orangnya nggak suka janji. Kemarin juga aku udah bikin laporan. Terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Laporan terkait apa Kak? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan Kan awal perkenalan dengan yang mengaku namanya Ray itu seperti apa sih Mbak? Kenalannya itu dia sebagai tamu di tempat pekerjaan saya dari awal Februari. Di Batu ya? Iya. Di Batu. Terus waktu awal-awal itu dia ngakunya siapa? Apa memang ngaku dengan nama Ray atau nama lain atau gimana? Akhirnya bernama Ray. Ray. Asalnya dari Asalnya Jakarta. Jakarta. Nah, Sedangkan di Batu ada keperluan apa dia? tapi staynya di Batu itu orang tua angkat. Gitu kan. Orang tua angkatnya. Terus Mbak kok bisa tiba-tiba diajak menikah dan dijanjikan menikah, apa mungkin yang dijanjikan oleh si Ray ini Mbak? Karena saya dijanjikan mas rumah, mobil, terus nanti pernikahan di hotel, MUA-nya Ivan Gunawan, terus nanti baju-bajunya juga dari Ivan Gunawan, terus bintang tamunya Judika, Adela, gitu, NDX, yang bagus-bagus ya pokoknya. Mbak pas ketemu itu sebelum menikah sempat apa mungkin istilahnya pacaran gitu atau mungkin Iya. menjalin asmara? Berapa lama dengan Ray? Dari awal pacaran itu tanggal 14 Februari. 14 Februari itu ya? Iya. Pas ketemuan tanggal awal Februari itu. Iya. Mbak selama proses pacaran itu dan sebelum menikah itu sudah pernah ke rumahnya Ray itu diajak berkenalan dengan keluarganya si Ray itu? Iya, yang di Batu. Yang di Batu. Tapi yang keluarga asli dari Jakarta, Makassar itu tidak pernah ketemu sama sekali. Oh, tidak pernah ketemu sama sekali. Iya. Jadi hanya yang di Batu. Iya. Apa mungkin yang disampaikan oleh keluarganya si Ray yang di Batu itu Mbak? Pernah ngobrol apa mungkin dengan keluarganya? Nggak pernah ngobrol apapun mas juga. Orang tuanya juga nggak pernah bilang kalau dia perempuan atau apa. Nggak pernah. Jadi hanya dikenalkan ini ke orang tua saya gitu aja mungkin. Iya. Kalau mengenalkan Mbak ke yang keluarganya di Batu apa sebagai apa Mbak? Teman. Teman. Iya. Sama si Ray dikenal sebagai teman. Iya. Mbak terus kabarnya apa sempat dijanjikan dapat Lamborghini dan tinggal di luar negeri itu seperti apa, benar Mbak memang? Dikasih Lamborghini sama mau diajak liburan ke Thailand itu memang seperti apa Mbak? Benar seperti itu. Iya. Untuk Lamborghini-nya sudah terbeli katanya atau hanya ngaku-ngaku saja? Dia bilang itu udah dibayar lunas. Terus data-data saya juga udah dimasukkan di dealernya gitu. Mbak, awal mula akhirnya ketahuan bahwa si Ray ini perempuan seperti apa? Waktu malam pertama mas. Pertama. Waktu itu ngapunten Mbak, gimana perasaannya, terus apa yang akhirnya dilakukan jenengan waktu itu ketika tahu? Itu saya shock, kaget, takut gitu ya mas. Terus tapi dianya masih meyakinkan saya kalau mau operasi jadi laki gitu. Mbak, ini kan sudah diusir ya dari rumah, istilahnya sempat tinggal di sini 2 hari. Nah, setelah itu apa masih komunikasi dan kayak mendesak ke sampean gitu untuk mengadakan nikah itu? Ngancem gitu mas. Ngancem. Ya. Terakhir komunikasi apa dengan si Ray? Dia bilang mau melaporkan balik saya Melaporkan atas balik. tujuan pencemaran nama baik. Kemarin apa? iya gitu loh. Itu waktu tanggal 3 itu ya? Iya. Terus? Malam pertama itu nggak ada nyentuh dia, kayak malah dia marah gitu loh. Ngapain sih tidur jauh-jauh sini loh gitu. Aku bilang aku gerah, aku mau pengen di bawah kataku gitu. Gitu. Jadi dia nggak kaget gitu Pak? Enggak, malah kayak biasa ya? katanya gini mah, dia bilang kayak
aku kangen sama itu yang asli kata gitu. Ya udah sana nyari yang lain kataku gitu. Kenapa dari awal dari dulu tak suruh nyari yang lain nggak mau? Bahkan aku udah trauma. Kak, maaf ya. Nah, tahu aku ada agensi kalau misalkan memang ACC kan ada sponsor juga kan. Kemarin kan dari followers IG ku, TikTok kan juga bisa gitu loh. Nah, pasti kan tidak menutup kemungkinan, apalagi orang tua kan channelnya juga banyak gitu loh. Tidak menutup kemungkinan, mungkin adalah salah satu gitu. Bahkan dia pun juga tahu bahwa aku pernah sama salah satu public figure yang memang belok juga gitu loh. Gitu. Background keluarga bahkan tak ajak kok. Ke Batu itu? Ke Batu. Bahkan kayak waktu diajakin ngobrol mami takut segala macam. Dijelasin sama temannya dia. Nggak apa-apa, mami dia tuh baik kok, karena kan mami tuh pernah ngadopsi temannya dia juga gitu loh. Nggak apa-apa, baik kok katanya gitu. Cuma di Batu rumah sendiri ya? di Batu itu mamaku sih kelahiran sana. Mama sini. Mamaku asli sana. Oh, di sana. Iya. Oh, asli Batu. Ini sempat diajak ke rumah ya sih? Oh sering, bahkan kayak ketemu sama keluarga juga sering gitu. Tahu kok. Ini kan juga sempat bilang katanya orang tuanya kakak ini juga di Makassar. Ya itu bapak sendiri. Laporan salah satunya pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini karena digunakan untuk menikahi saudari Intan. Ini saudari Intan rumahnya di Polai Abimanyu. Jadi pemalsuan ini kita takutnya ada indikasi-indikasi yang lain karena ternyata setelah ada pernikahan yang katanya cowok tulen di malam pertama, adik Intan ini taunya dia wanita. Jadi laporannya terkait dugaan? Dugaannya kita ini tadi kita dari penyidik, ini satu pemalsuan dokumen. Yang kedua takutnya kita ada disinyalir karena sebelum pernikahan terjadi, beliau ini disuruh membuat paspor untuk diajak ke Thailand. Jadi ke Kamboja ya, saya. Ke Kamboja. Katanya mau berobat kayak apa begitu. Itu. Jadinya kita ada takutnya ada indikasi-indikasi yang sekarang lagi marak. Oke. Menikahnya kapan kalau boleh tahu? Tanggal berapa itu? Tanggal pernikahannya 3 April. 3 April kemarin. Barusan ya. Ya. Ini si Anu. Boleh saya fotonya nggak, Pak? Ya. Sana. Kayak celana dalam yang ada mainan gitu. Kenalnya itu saya sama dia di tempat kerja saya pada awal Februari 2026. Terus menjalin hubungan pacaran waktu Valentine tanggal 14 Februari. Akhirnya menjalani pernikahan karena alasan dia ada neneknya yang meninggal tanggal 2 April dan meninggalnya. Terus pernikahannya tanggal 3 April kemarin itu. Nggak ada yang mencurigakan sama sekali karena badan postur tubuhnya juga seperti laki-laki, suara juga seperti laki-laki. Dijanjikan rumah, mobil mewah, terus nanti kalau pernikahan di hotel, terus MUA-nya Ivan Gunawan, dari bajunya juga dari Ivan Gunawan, terus bintang tamunya Judika gitu, NDX adalah gitu. Ngakunya asal Jakarta, orang tuanya juga dari anggota DPR Makassar. Tawannya pas waktu malam pertama sehabis pernikahan itu, dia masih mencoba meyakinkan. Dia bilang nanti aku bakal operasi jadi laki gitu. Dia dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Yang ngajak nikah dulu siapa, Kak? Dia. Karena sebelumnya dibilang kalau jamuan anak sekarang kan treat like a queen gitu loh.
Karena sebelumnya kan dia selalu dapat perlakuan yang kasar dari mantan-mantannya, terus katanya cuma dimanfaatin toh gitu. Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Ada berita ke Kamboja segala macam, itu nggak benar sama sekali. Bahkan di chatnya temennya pun bilangnya kan dia mau ini ke Thailand gitu. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tiba-tiba kayak suruh foto aja deh gitu loh. Suruh foto, ternyata foto, background kan tadinya hijau, itu kan akhirnya semua kayak ngeprint tuh nggak tahu dia dari aplikasi mana ya, dia editnya itu aku nggak paham. Terjadilah fotokopi KTP itu, aku foto terus suruh mandi, udah adalah Pak Ustadz sama Pak RT, dimintanya lah aku uang buat ngasih Pak RT sama Pak Ustadz itu. Nggak tahu tiba-tiba udah ada surat, harusnya kan itu dapat dari Muden ya, tahu-tahu katanya tetangganya ini punya piring-piringan itu, harusnya kan kalau yang resmi kan harusnya dari Pak Muden. Tiba-tiba ada tetangganya dia yang tahu juga identitasku, ngasih lembaran itu suruh ngisi nama. Yang ngisi namanya itu juga Yang janji-janji rumah mewah. aku tidak pernah menjanjikan, dan teman-temannya dia, aku tahu aku orangnya nggak suka janji. Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa Kak? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan Untuk video selanjutnya, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Next kita mau bahas apa? Silahkan kita berdiskusi bersama di sana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi di channel History Handy. Ngubar, ngulik bareng.